Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sampai pada hari ini, sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, untuk mengisi tausiah pagi hari ini, edisi khusus Idul Adha pada hari Sabtu, 1 Agustus 2020. Saya menyampaikan sebuah tema, hikmah kurban. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap ibadah yang dilakukan oleh seseorang selalu memiliki hikmah dan rahasia yang terkandung di dalamnya. Termasuk ibadah kurban yang dilakukan dalam bentuk penyembelihan hewan korban itu. Kurban adalah salah satu bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilaksanakan oleh hamba-hambanya yang beriman. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah jika dilihat dari sarana yang digunakan dapat dibagi atas dua kelompok, yaitu ibadah badaniyah, yaitu ibadah yang dilakukan dengan menggunakan badan sebagai sarananya, seperti ibadah sholat. Yang kedua, ibadah maliyah, yaitu ibadah yang dilakukan dengan menggunakan harta sebagai sarananya, seperti zakat, sedekah, dan kurban. Ibadah kurban adalah sebuah ibadah yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan hartanya sebagai sarananya, yaitu hewan yang dimilikinya atau hewan yang diserahkannya. Semua ibadah yang dilakukan oleh seseorang memiliki keterkaitan dengan beberapa dimensi dalam kehidupan manusia. Tidak ada ibadah yang tidak memiliki dimensi itu, yaitu dimensi syahsiyah, yaitu dimensi individual. Yang kedua, dimensi ijtimaiyah, yaitu dimensi sosial. Dan dimensi ilahiyah, dimensi ketuhanan. Dimensi individual, yaitu suatu dimensi yang berkaitan dengan kepentingan individu, kepentingan diri seseorang yang melakukan ibadah, yaitu yang berkaitan dengan kepentingan diri sendiri. Dimensi ijtimaiyah atau dimensi sosial, yaitu dimensi yang berkaitan dengan hubungan sosial kemasyarakatan dan dalam konteks hidup bersama dalam kelompok masyarakat. Dimensi yang ketiga, itu dimensi ilahiyah, ketuhanan, adalah dimensi yang berkaitan dengan ibadah atau ubudiyah, yaitu penghambaan diri kepada Tuhan dengan menjaga hubungan dengan Tuhan. Kalau begitu, maka ibadah
secara individu adalah dalam rangka kepentingan diri, ibadah dalam kaitan dengan dimensi ijtimaiyah, ibadah dalam kaitannya dengan orang lain. Kemudian dimensi ilahiyah adalah ibadah yang berkaitan dengan hubungan dengan Tuhan. Tak satu pun ibadah dalam Islam yang tidak terkait dengan tiga dimensi itu. Semua ada kaitannya. Lalu kita lihat bagaimana hikmah yang terkandung di dalam ibadah kurban itu. Ini dapat dilihat dari 4 aspek. Yang pertama, kurban yang dilakukan oleh seseorang dapat mendorong seseorang untuk senantiasa bersedia menyerahkan sebagian dari harta yang dimiliki itu dalam bentuk hewan sebagai wujud rasa syukur atas berbagai nikmat Allah yang diperolehnya, yang dianugerahkan kepadanya sebagai wujud ketaatan kepada Allah dengan menyerahkan hewan yang dimilikinya. Sebab tidak semua orang yang memiliki kemampuan harta bersedia menyerahkan hewan untuk dikurbankan. Banyak orang yang punya kemampuan tetapi dia tidak mau berkurban. Yang kedua, kurban yang dilakukan oleh seseorang jika dikaitkan dengan dirinya sendiri adalah wujud rasa syukur atas nikmat harta yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Nikmat itu berupa kemampuan dalam harta benda. Hanya orang-orang yang memiliki kemampuan itulah yang mendapat perintah untuk berkurban, untuk menyerahkan hewannya untuk disembelih, kemudian dagingnya dibagi-bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Bertambah tinggi rasa syukur yang terdapat dalam diri seseorang, maka bertambah kuat seseorang melakukan kurban. Para pendengar dan pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurban yang dilakukan oleh seseorang, jika dikaitkan dengan aspek sosialnya, maka itu adalah wujud rasa empati terhadap sesama, wujud rasa kebersamaan, wujud kasih sayang terhadap sesama, dengan menyerahkan hewan kurban untuk dikurbankan. Coba Bapak Ibu lihat, kenapa harus hewan? Karena Idul Adha itu adalah kesempatan untuk bersedekah dari hewan. Idul Fitri adalah kesempatan bersedekah dengan makanan, beras. Itulah sebabnya maka daging-daging hewan kurban itu harus dibagi-bagikan kepada fakir dan miskin sebagai wujud syukur di samping untuk pelaku kurban. Karena itu daging kurban atau hewan yang kita kurbankan dibagikan kepada fakir miskin dan juga bisa kita manfaatkan. Pelaku kurban itu juga bisa mendapatkan bahagian dari situ. Tidak semua orang dapat menikmati daging-daging hewan itu karena ketidakmampuannya. Karena mereka tidak memiliki daya beli. Dengan kurban,
muslim-muslim yang fakir, yang tidak pernah menikmati daging atau jarang menikmati daging, dapat menikmati daging hewan kurban yang dibagi-bagikan kepada mereka. Keempat, kurban yang dilakukan oleh seseorang jika dikaitkan dengan aspek ilahiyahnya adalah wujud ketaatan dan kepatuhannya atas perintah Allah. Ibadah kurban adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Zat yang telah memberikan nikmat kepadanya. Berkurban berarti menyerahkan sebagian harta yang dimiliki untuk senantiasa menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberi rezeki. Atas kepatuhan dan ketaatan, Allah memberikan ganjaran pahala kepada pelakunya. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tausiah yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini sebagai sarapan rohani pagi kita. Semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah ini. Dan semoga kita menjadi manusia yang bersedia berkorban dalam rangka menjaga 3 dimensi tadi itu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.